Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Manzilatur Rahmah. Di sini saya akan memaparkan tentang hadis dhaif dan hadis maudhu. Yang pertama, hadis dhaif. Secara bahasa atau etimologis, kata dhaif berarti lemah atau tidak kuat. Nah, dalam terminologi ilmu hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan, baik dari segi sanad maupun segi matanya, sehingga kualitasnya lemah. Lalu hadis dhaif dibagi menjadi 3 macam sesuai dengan faktor penyebabnya, yakni yang pertama hadis dhaif karena sanadnya terputus, lalu hadis dhaif karena cacat pada perawi, dan yang terakhir hadis dhaif karena cacat pada matanya. Yang pertama saya akan membahas hadis dhaif karena sanadnya terputus, yaitu ada 5 yang terdiri dari hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mu'dal, hadis munqati', dan yang terakhir yaitu hadis mudallas. Nah, yang kedua, hadis dhaif karena cacat pada perawi karena adanya kelemahan baik dari aspek moral maupun intelektual perawi. Nah, cacat pada perawi terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu cacat yang berkaitan dengan keadilan perawi. Lalu yang kedua, cacat yang berkaitan dengan hafalan atau daya ingat perawi tersebut. Adapun macam-macam hadis dhaif berdasarkan cacat pada perawi adalah hadis matruk, lalu hadis mungkar, mu'allal, mudraj, maklub, muttarib, musahaf, dan syadz. Lalu yang ketiga yaitu kelemahan hadis yang terjadi karena cacat pada matanya. Seperti yang telah saya jelaskan pada bab sebelumnya, yakni hadis yang cacat pada matan tidak dapat disebut dengan hadis sahih. Baik, lalu saya akan menjelaskan mengenai hadis maudhu. Nah, kata maudhu secara bahasa yaitu sesuatu yang diletakkan atau sesuatu yang dibuat-buat. Dalam istilah ilmu hadis, hadis maudhu adalah hadis palsu yang dibuat dengan sengaja dan disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, hadis maudhu biasanya muncul karena motif politik, fanatisme golongan, atau untuk membela kepentingan tertentu. Ulama sepakat bahwa hadis maudhu tidak dapat atau tidak termasuk hadis Nabi dan tidak boleh dijadikan hujjah dalam bentuk apapun. Nah, ulama juga menyebutkan 3 cara utama untuk mengetahui kepalsuan hadis. Yang pertama yaitu melalui pengakuan pemalsu hadis, lalu yang kedua melalui indikasi pada perawi hadis, misalnya adanya fanatisme atau kecenderungan ideologis yang kuat. Nah, yang terakhir yaitu melalui kajian matan hadis. Hadis palsu biasanya bertentangan dengan akal sehat, fakta sejarah, panca indera, maupun prinsip dasar ajaran agama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.